Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah taala. Malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin kita tadabbur Quran. Dan kami mohon maaf barangkali tadi ada yang bertanya dan ada miskomunikasi. Ustaz ngaji enggak Ustaz? Saya enggak di rumah, Pak. Jadi ada yang nanya tadi yang buat kue. Jadi kalau enggak ada kue nanti mohon dimaklumin. Saya enggak di rumah, HP enggak ada, enggak pegang. Kemudian ditanya ke istri saya, mungkin karena saya habis kecelakaan, libur aja kan. Ya, karena qadarullah Bapak Ibu, hari Senin yang lalu saya kecelakaan di Bukit Keramat. Setelah Bukit Keramat sempat tidak sadarkan diri beberapa jam, 1 hari lah. Nah, kemudian kondisi saat ini sudah bisa bicara karena nggak ngangkat-ngangkat yang berat. Kalau ngangkat berat nggak sanggup. Nah, mungkin karena itu disimpulkan nggak ngaji malam ini. Ya, makanya santrinya juga banyak yang nggak datang nih Bapak Ibu karena miskomunikasi. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari kejadian kecelakaan itu Bapak Ibu. Ada hikmah yang saya ambil. Ada hikmah yang saya petik dari kejadian itu. Kecelakaan Ambo terjadi di bengkolan tajam di kebun sawit baru. Kalau kita tahu. Hah? Ya, banyak pasir. Apa hikmah yang ingin saya ambil Bapak Ibu? Setiap kali saya lewat di situ, saya selalu bicara kepada orang yang numpang atau orang yang saya tumpangi. Hati-hati di bengkolan ini berbahaya. Siapapun kawan saya, kapanpun saya lewat, asalkan ada penumpang atau ada yang saya tumpangi atau saya sebagai penumpang, saya selalu ingatkan, hati-hati di simpang ini, di bengkolan ini berbahaya. Dan biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 50 meter bahkan 100 meter sebelum itu kecepatan sudah dikurangin. Kenapa? Karena di situ berbahaya. Nah, tapi qadarullah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, hari Senin sekitar jam 10 sampai jam 11 saya enggak tahu. Qadarullah, Allah takdirkan saya di bengkolan itu Bapak Ibu naik motornya kencang. Dan saya tidak sadar. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya ambil hikmahnya, setiap orang yang mengingatkan kita, memberi wasiat kebaikan, orang yang menasihati, bukan berarti mereka itu enggak bisa jatuh. Ini jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ini kan dalam perspektif kecelakaan fisik. Kalau dalam perspektif agama juga demikian Bapak Ibu. Bukan berarti orang yang sering mengingatkan kita, orang yang menasihati kita, orang yang mengingatkan berwasiat tentang kebaikan kepada kita, bukan berarti mereka ini nggak akan pernah jatuh. Satu saat mungkin dia akan jatuh, silap, lupa, lalai dan lain sebagainya. Artinya, bagi kita orang-orang yang selalu mengingatkan itu, tetap hati-hati, jangan berbangga diri, jangan merasa paling baik. Oh, saya nggak mungkin jatuh. Saya akan ustadznya, saya akan buyanya, saya akan guru yang ingatkan. Gak mungkin terpeleset lah, gak mungkin. Bagi kita orang-orang yang senantiasa berdakwah, mengingatkan, menyampaikan kebaikan, jangan berbangga diri, jangan berleha-leha, jangan terkecoh. Karena bisa jadi satu saat kita terseleo, kita tersilap, kita lalai dan jatuh. Ini bukti nyatanya kemarin Pak. Saya ingat sekali, siapa saja orang yang ikut dengan saya ingatkan di bengkolan. Kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ternyata orang yang diingatkan, jangan kemudian mentertawakan ketika dia jatuh. Ngomak lah jatuh kan, potong sok-sok nyobui. Kemarin sok-sok menasihati, kemarin sok-sok mengingatkan, sekarang jatuh kan. Artinya Bapak Ibu, bagi kita orang yang mendapat nasihat, bagi kita orang yang mendapat dakwah dari seseorang, jangan kemudian kita berpikiran bahwa orang itu malaikat. Bahwa orang itu tidak akan pernah salah. Bahwa orang itu tidak akan pernah terpuruk.
bahwa orang itu tidak akan pernah berbuat dosa. Ini salah pemahaman Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita berpikiran orang yang mengajak kebaikan itu pasti baik, nah ini berbahaya. Satu saat kita melihat celah buruk pada dirinya, kita nggak akan mau dengar lagi, Pak. Dan inilah yang dimainkan oleh orang-orang kafir agar menampakkan buruknya orang-orang baik. Sehingga muncullah ketidakpercayaan kepada orang-orang baik. Tapi kalau kita menyadari, oh dia kan manusia juga. Misal guru kita sering mengingatkan A, tahu-tahu dia silap melakukan B misalnya. Atau yang bertentangan dengan yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mesti kita sadari bahwa dia adalah manusia. Kalau tidak demikian, ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Maka di kumpulan manapun, di jamaah manapun, jemaah Islam manapun Bapak Ibu, mereka itu bukan malaikat. Mereka itu manusia. Guru kita, kiai kita, musyrik kita, buya kita. Mungkin satu ketika dia mengingatkan kita, berkali-kali dia menasihati kita, tapi suatu saat ada hilaf salahnya beliau, maka pahamilah bagian salah itulah bagian dia manusia. Bolehkah kita menegur? Bolehkah kita mengingatkan? Boleh. Supaya dia tidak terjatuh lebih jauh. Supaya dia tidak terjatuh lebih parah. Tapi kalau seandainya kita meyakini bahwa guru kita itu adalah malaikat, di sini letak bahayanya Bapak Ibu. Begitu dia salah, kita akan kecewa besar. Nah, kita menyangka bahwa, wah ternyata guru yang saya selama ini dambakan, yang saya puji-puji, ternyata berbuat salah. Ini bahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu barangkali sedikit hikmah dari kejadian kecelakaan yang saya alami dan saya merasakan itu nyata. Ya. Baik Bapak Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perumpamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sudah pernah kita sampaikan bahwa harta ini sifatnya mengalir. Harta yang paling baik adalah harta yang dialirkan. Harta yang dibisniskan paling minimal, paling rendah. Yang dibisniskan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menanam kemudian menghasilkan 700 kali lipat. Ini janji Allah. Apakah 700 itu pasti? Tidak. Tidak pasti. Lah, kenapa tidak pasti? Karena Allah ada sambungannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bisa lebih. Jadi enggak pasti 700 Bapak Ibu. Bisa lebih. Karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha'. Maka berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu matematiknya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikatakan ilmu pasti, tapi ilmunya ilmu hakikat. Kalau ilmu pasti 1 pasti 700. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala enggak mesti 700. Diberikan 1 bisa 10, bisa 700, bisa lebih dari itu. Tergantung yang memberi dan tergantung keputusan Allah. Allah mau ngasihnya berapa. Nah, namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita pastikan adalah setiap kita memberi pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti.
Berapa kembaliannya? Kita tidak pernah tahu. Berapa kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak pernah tahu. Apakah dalam bentuk hal yang sama? Selalunya tidak. Kebanyakan tidak, Pak. Kita berinfak uang ke masjid ini, kembalinya belum tentu uang. Bisa jadi dengan usaha yang lancar. Bisa jadi dengan kesehatan yang tidak pernah habis-habisnya. Bisa jadi dengan urusan yang mudah. Bisa jadi dengan ya macam-macam. Yang penting pasti Allah balas. Nah, intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan janji Allah yang mesti kita yakini. Allah berjanji kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah, mestinya janji Allah ini kita imani juga. Kenapa? Karena Allah dengan janjinya itu melekat, Pak. Kalau kita percaya kepada Allah tapi nggak percaya kepada janjinya, lalu di mana letak percayanya? Apanya yang kita percayai? Sementara Allah sudah mengatakan dalam Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah merubah janjinya. Kalau Allah berjanji, Allah pasti mengembalikan 700 kali lipat. Ya maka sudah percaya saja Bapak Ibu. Lalu tugas kita apa? Tugas kita cuman yang di awalnya saja. Yunfiquna fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah kasih pemberitahuan kepada kita Bapak Ibu, ada satu penyakit dalam berinfak ini. Ada salah satu yang bisa menghabiskan pahala infak kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Namanya manna wal adza. Manna itu mengungkit-ungkit, adza itu menyakiti. Maka tatkala kita berinfak Bapak Ibu kemana saja, untuk urusan apa saja, untuk kepentingan apa saja, kalau sudah berinfak jangan dibaco-baco, jangan diungki-ungki, kalau bisa jangan dikonang-konang. Apa sebab? Ustaz, kalau dikonang-konang salah. Ustaz, dikhawatirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau setiap kita berinfak tuh konang jutawi, menghilangkan keikhlasan. Kalau keikhlasan sudah hilang, muncul penyakit baru, namanya riya. Muncul penyakit yang lain, namanya sombong. Awalnya cuma ngingat-ngingat, Pak. Potong dan berimpak. Untuk dirinya. Untuk diri awak surang. Tak konang je, potong berimpak 1 juta ke Masjid Al-Hidayah tu. Konang je. Sebulan sudah tu tak konang je loh, dia potong berimpak. Habis itu lama-lama Bapak Ibu keikhlasan makin berkurang. Setelah keikhlasan berkurang dan kalau sampai habis Bapak Ibu, kalau sekali tak konang mungkin akan hilang loh Pak. Kalau sekali tak konang dewanya berimpak 1 juta di Masjid Al-Hidayah, mungkin keikhlasan nggak akan hilang. Tapi kalau seandainya berkali-kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin lama keikhlasan semakin menipis. Semakin menipis dan lama-lama akan habis. Kalau sudah habis, apa yang terjadi? Disitulah masuknya penyakit-penyakit yang lain. Pertama sum'ah dulu yang paling kecil. Apa sum'ah? Penyakit sum'ah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu nak dipuji je wak so. Dia nak lah yang kan muji dan enggak ke? Nak ada yang kan memuji ke? Nak tontu orang ada berimpak, tapi belum keluar. Ya. Nah, tuah, mantap. Tapi belum diucapkan. Belum ditampakkan, baru perasaan. Bisakah perasaan itu muncul? Bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau keikhlasan sudah hilang. Dan kalau itu terus-menerus diungkit-ungkit lagi, diingat-ingat lagi, maka muncul sifat berikutnya namanya riya. Kalau riya ini sudah nampak sama orang. Nah, untuk dek kancunya, dia foto aden gue dah. Nah, itu mudah mulai riya. Kalau riya ini dipiara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia akan berkembang menjadi sombong.
Nah, sombong ini udah paling bahaya, sudah paling tinggi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini merupakan penyakit orang-orang yang berinfak. Ini merupakan penyakit orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada pengurus masjid, untuk masjid, ya, berwakaf, berinfak, berzakat, apapun namanya, kalau sudah ada penyakit manna, ini akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berinfak kemudian enggak ada mannanya, kemudian enggak ada azanya, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan khawatir, jangan risau, pasti Allah balas. Jangan khawatir, jangan takut, pasti Allah kembalikan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Lalu adza itu apa? Adza itu menyakiti. Kalau tadi cuma mengungkit-ungkit, mengonang-onang, mencitong-citong, ya. Setiap hari diceritakan, akhirnya keikhlasan hilang. Kalau adza ini menyakiti yang menerima, baik itu menyakiti hati ataupun menyakiti fisik. Kalau fisiknya sudah tersakiti oleh pemberian kita Bapak Ibu, jangankan fisik, hati saja tersakiti. Misal ada orang minta tolong kepada kita, Pak, tolong Pak, saya butuh sesuatu. Nah, kia, dan bayang, tentu ya dan baik miskin yang nama. Baik itunya. Kita ngasih tapi nyakitin hati. Nih, saya kan orang kaya, kamu orang miskin, nih saya kasih nih. Dasar orang miskin. Ini menyakiti hati, ini namanya azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat berikut nanti akan kita dapat ya, orang yang memiliki penyakit manna dan adza, sedekahnya tidak berguna. Sedekahnya tidak memberikan apapun kepada dia. Tidak memberikan pahala, tidak memberikan dampak positif kepada dirinya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian hapus pahala sedekah dengan manna dan adza. Kita sudah bersedekah, harta hilang, pahala hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kan menyakiti nyi Allah taala, daripada kalian menyakiti, berinfak tapi menyakiti, berinfak tapi mengungkit-ungkit, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik kalian mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, yang menenangkan jiwa, yang menyejukkan hati, walaupun tidak berinfak, tapi tidak menyakiti. Itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada kalian ngasih tapi lempar ke mukanya. Nih saya kasih, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata tata krama itu lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar pemberian. Berinfak itu memang ibadah. Berinfak, bersedekah itu memang ibadah. Tapi etika berinfak, etika bersedekah itu lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beretika lebih mulia daripada orang yang berinfak tapi enggak beretika. Tidak beradab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memuliakan orang-orang yang beradab. Allah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan Allah mengutus Nabi, kita sudah kenal dengan hadisnya. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bahkan kata Allah dalam ayat ini, dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah tidak sekedar mengajarkan kita beribadah. Allah tidak sekedar mewajibkan kepada kita satu ibadah.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita beribadah dengan etika. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita itu memiliki etikanya masing-masing. Dan buahnya adalah kita menjadi orang yang beradab. Maka cukup aneh sebenarnya kalau ada orang yang agamanya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya lancar, penuh, puasanya bagus, infaknya bagus, tapi etika tak punya. Tapi tidak punya adab misalnya. Ini menjadi masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah tujuan diutusnya Nabi belum selesai pada dirinya. Dia hanya menjalankan kewajiban, tapi hakikat dari kewajiban itu tidak dia jalankan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa melakukan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menjaga etika kita, tetap menjaga adab kita dalam beribadah. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan menyakiti yang menerima. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian kepada makcik, kepada adik, kepada sepupu, kepada siapapun yang kita kasih. Ya mungkin waktu itu hati kita senang. Hati kita gembira, merasa di atas angin. Kau bukan aku yang sekolahkan. Kau kalau bukan aku yang biayai sekolahmu, tak jadi orang kau. Enggak jadi siapa-siapa, tahu? Saat itu mungkin kita merasa senang Bapak Ibu. Anak itu malu, kita merasa di atas angin. Iya, saat itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedekah separuh dunia pun yang kita berikan Bapak Ibu, tapi dengan manna wal adza dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mubazir. Harta kita itu belum tentu kembali. Harta yang sudah kita keluarkan sudah jelas kita keluarkan, tapi pahalanya tak dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kalau sudah terlanjur bersedekah diam saja. Kalau sudah terlanjur bersedekah tutup saja mulut kita ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya tidak terucap kata-kata yang tak pantas. Supaya tak terucap kata-kata yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Pahala puasa, pahala sedekah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang perkataan ini sepele, tapi yang nerima sakit. Kadang-kadang sepele, biasa aja. Menurut kita nggak ada masalah. Tapi ternyata sampai di telinga yang terima, aduh nyakitnya luar biasa. Maka lebih baik diam. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian membicarakan, menyampaikan, mensyiarkan, membuka bahwa kalian pernah bersedekah, itu baik kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian menutupnya itu lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi boleh Ustaz menceritakan bahwa kita pernah bersedekah? Boleh, tapi bukan kepada orang yang kita berikan sedekah, melainkan kepada orang lain agar dia juga ikut bersedekah. Tapi kalau menceritakan kepada orang yang kita beri sedekah, itu namanya bukan intubudus sedekah. Itu namanya manna. Itu namanya mengungkit-ungkit sedekah. Tiap hari datang dia, ya, kemarin saya sedekah loh ya sama kamu. Besok datang lagi, ya, kemarin saya sedekah loh ya sama kamu. 2 bulan lagi datang, 2 bulan yang lalu saya sedekah loh sama kamu. Itu bukan intubudus sedekah. Itu namanya manna, mengungkit-ungkit sedekah. Lalu yang mana yang dikatakan intubudus sedekah? Membuka bahwa memberitahu bahwa kita mengumumkan bahwa kita sedekah, kita memberitahu kepada orang lain, bukan orang yang nerima. Contoh, kita bersedekah kepada masjid ini, ya, berinfak ke masjid ini, kemudian diumumkan kepada jamaah. Wahai jemaah, si fulan berinfak sekian. Ada yang mau tambah? Ada yang mau lebih besar dari itu? Ada yang mau nambah? Kurang sekian? Itu namanya intubudus sedekah.
Dan kata Allah boleh. Dengan syarat bukan kepada orang yang menerima sedekah, tetapi kepada orang lain. Bahwa kita bersedekah pada si fulan karena fulan butuh sesuatu. Mau tambah enggak? Dengan tujuan agar yang kita ceritakan itu kepada orang yang kita ceritakan itu dia mau berinfak juga, memotivasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perumpamaan orang yang suka mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah? Kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Jangan kalian hapus pahala sedekah kalian seperti orang yang menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang berinfak karena riya itu disamakan oleh Allah, dihubungkan oleh Allah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi orang yang berinfak karena ingin dipuji, orang yang berinfak karena agar orang sekampung tahu kalau dia berinfak, kata Allah, ini imannya dipertanyakan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau berinfak karena manusia, lalu di mana letak yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka riya ini kan berarti mengharapkan balasan dari manusia, mengharapkan pujian dari manusia. Disitulah letak kesyirikan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang suka mengungkit-ungkit sedekah kemudian menyakiti yang menerima, kata Allah, seperti batu licin. Kemudian di atasnya ada debu dan ditimpa oleh hujan yang lebat. Batu licin, saya ulangi Bapak Ibu, batu licin, di atasnya ada debu, sebesar apalah debu. Batunya licin. Kemudian ditimpa oleh hujan lebat. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, batunya licin, ada debu yang nyiram hujan lebat. Kira-kira bakal tersisa atau tidak? Nggak akan tersisa, Pak. Batu kesat aja ditimpa oleh hujan lebat, debunya itu nggak sisa. Apalagi batu licin. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berinfak karena riya, kemudian memiliki manna wal adza, diungkit-ungkit dan disakiti orang yang menerima, itu seperti batu licin yang disiram hujan tadi, nggak tersisa apa-apa. Nauzubillah. Rugi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uang habis, harta habis, yang kita keluarkan habis, tapi pahalanya tidak dapat. Nauzubillah. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasab, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari yang mereka usahakan dari sedekahnya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janji yang 700 kali lipat tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu bisa rusak gara-gara manna wal adza. Bisa rusak. Allah sudah berjanji ada 700 kali lipat dari setiap yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Tapi janji itu akan menjadi berubah kalau kita menambahnya dengan bumbu yang namanya manna wal adza. Apakah itu kesalahan Allah? Apakah Allah merubah janjinya? Tidak. Allah sudah sebutkan dalam surat ini. Allah sudah berikan syaratnya. Aku berjanji akan melipat gandakan sedekah kalian 700 kali lipat dengan syarat jangan ada manna dan jangan ada adza. Kalau ada manna dan adza, maka seperti batu licin yang ditimpa debu dan disiram oleh air hujan yang lebat. Nol. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berinfak ini adalah amalan harta. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kalau berjihad, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu dengan harta dulu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu dengan dua perkara Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama dengan harta, kedua dengan jiwa.
Maka seseorang tidak sampai pada hakikat jihad kalau dia tidak pernah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengeluarkan hartanya. Ya, kecuali kalau nggak punya harta, itu lain cerita. Maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesungguhan kita dalam beragama adalah dengan mengeluarkan harta, mengorbankan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad ini adalah amalan tertinggi dalam Islam, maka mengeluarkan harta untuk Allah ini maka pahalanya juga tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surat Al-An'am Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Ini bukti bahwa amalan dengan harta ini lebih tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Tapi beda ceritanya ketika orang itu berbuat baik dengan hartanya, janji Allah tidak 10 kali lipat. Janji Allah ternyata 700 kali lipat. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan harta itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan sekedar kebaikan dengan badan. Tapi berjihad dengan badan, dengan jasad, dengan anfusakum, dengan jiwa, sama tingginya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jihad dengan jiwa, itu kadang-kadang harus menghilangkan nyawa kita. Berat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara melawan berjihad dengan harta dan berjihad dengan jiwa ini? Bentuknya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersungguh-sungguh. Saat Allah meminta harta kita, kasih. Saat Allah meminta jiwa kita, ya kasih. Buktikan bahwa kita mempertahankan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apapun tuntutannya, maka kita berikan. Itulah bukti kesungguhan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa dongkol kita, kalau ada rasa kurang yakinnya kita kepada Allah, kan kafir itu kan artinya ingkar, menutup diri atau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarat kafir itu Bapak Ibu, tidak percaya kepada satu ayat Allah saja itu sudah kafir. Tidak percaya kepada satu rukun iman saja itu sudah kafir. Tidak percaya kepada satu sifat Allah saja itu sudah dikatakan kafir. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling mudah, paling ringan itu syarat kafir itulah. Kita nggak percaya sifat Allah 20, nggak percaya satu aja, kafir. Ayat Allah Subhanahu wa taala 114 surat, 6.000 lebih ayat Allah. Kita nggak percaya satu aja, sudah cukup untuk menyebut kita kafir. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa mereka yang tidak akan dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang kurang yakin kepada Allah. Orang yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sulit mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa saja? Dalam hal kesehatan misalnya, dia nggak yakin bahwa yang menyembuhkan Allah, nanti susah menemukan obatnya. Dia nggak yakin Allah yang menyembuhkan, maka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kemana harus berobat supaya sembuh. Dia nggak yakin, artinya dia nggak akan dapat petunjuk. Orang yang tidak yakin kepada Allah sebagai pemberi rezeki, maka dia akan disulitkan Allah dapat rezeki. Kenapa? Nggak dapat hidayah. Untuk mencari rezeki nafkahnya susah, karena nggak yakin kepada Allah. Maka tidak mendapat petunjuk kemana harus dia mencari rezeki. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada keraguan kita kepada Allah dalam satu hal saja, maka segera diperbaiki. Kalau ada keraguan kita kepada Allah dalam walaupun tidak semuanya. Barangkali kita yakin dalam banyak hal, tapi ada satu hal yang kita tidak yakin. Maka perbaiki yang itu segera, karena itu akan menghambat hidayah kepada kita Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Bapak Ibu,
Jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Inti dari ayat ini Bapak Ibu, jangan pernah ragu mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Dan jangan pernah berpikir bahwa jalan Allah satu-satunya hanya masjid. Ini masalah. Seakan-akan kita belanjakan untuk anak itu bukan jalan Allah. Tengok dulu Pak, anak kita untuk apa? Untuk sekolah itu jalan Allah. Untuk pendidikan agamanya itu jalan Allah. Kalau kita sempitkan fisabilillah itu hanya di masjid, nah nanti kita mikir-mikir Pak. Ya. Berarti infak harus masjid, infak harus enggak. Jalan Allah itu adalah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.